Sobat Republika, menyumbat jalur aspirasi dan penyampaian pendapat masyarakat bisa berakibat fatal. Pekan ini ada gedung parlemen dibakar massa, gedung-gedung pemerintahan, lalu pun juga dari amuk warga, rumah menteri juga dijarah, jalan-jalan ditutup, kaum muda ribuan jumlahnya turun ke jalan dan menembak tindakan brutal yang mengakibatkan korban jiwa, puluhan jumlahnya. Senjata, tameng, dan pakaian aparat keamanan dirampas sama mereka. Yang dulu, ini bukan di Jakarta, bukan di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, atau Makassar. Ini kejadian di Kathmandu, Nepal. Nah, Perdana Menteri negara itu sampai-sampai harus mundur akibat gelombang protes yang menewaskan lebih dari 20 orang tersebut. Negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa itu beberapa hari belakangan dilanda kemarahan para generasi muda. Mereka kesal dengan tindakan para pejabat yang keluarganya suka pamer kekayaan. Sementara 20% dari penduduk di Nepal hidup dalam kemiskinan menurut Bank Dunia. Transparansi Internasional menempatkan Nepal pada peringkat 107 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Para pemuda juga frustasi dengan kesenjangan dan kurangnya kesempatan kerja. Pengangguran di antara mereka yang berusia 15-24 tahun mencapai lebih dari 22% pada 2022-2023. Kelompok 10% masyarakat terkaya memperoleh pendapatan 3 kali lipat daripada 40% masyarakat yang termiskin. Ini menunjukkan kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Nah, pembungkaman kritik atas kondisi tersebut itu dengan menggelapkan media sosial kemudian membuat kemarahan para pemuda di Nepal. Mereka kemudian mengambil jalan ekstrim, melakukan pembakaran, penutupan jalan, akhirnya membakar gedung-gedung pemerintahan. Nah, meskipun terjadi nun di kaki pegunungan Himalaya, kondisi ini ada miripnya dengan tanah air. Dalam indeks korupsi Transparansi Internasional misalnya, Indonesia pada peringkat ke-99, hanya beda 8 negara dengan Nepal. Sedangkan merujuk Bank Dunia, penduduk miskin ekstrim di Indonesia sebesar 5,4%. Namun penduduk miskinnya 11-12 dengan Nepal, yakni 19,9%. Sedangkan tingkat pengangguran usia 15-24 di Indonesia mencapai 15% sepanjang 2016 sampai 2024. Artinya, meski alhamdulillah belum sampai taraf seperti di Nepal, kemarahan di Jakarta dan beberapa kota lain 2 pekan lalu berangkat dari akar persoalan yang tak jauh berbeda. Ada soal korupsi, ada pejabat yang pamer kekayaan, ada soal kondisi perekonomian dan ketimpangan pendapatan, serta ada langkanya kesempatan kerja. Dalam hal itu, ketimbang terlalu sibuk mencari-cari dalang soal kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu nih, persoalan-persoalan mendesak ini juga harus mulai dipikirkan benar-benar oleh para wakil rakyat, aparat, penegak hukum, dan pejabat pemerintah. Jangan belum-belum sudah dinegasikan sebagai kesalahan sebagian kecil orang saja. Pemerintah dan entitas politik di Indonesia juga bisa mengambil pelajaran dari Nepal bahwa menyumbat jalur aspirasi dan penyampaian pendapat masyarakat bisa berakibat fatal. Rakyat harus diyakinkan bahwa mereka bisa menyampaikan keluhan dan didengarkan serta ditanggapi keresahannya tanpa harus turun ke jalan, apalagi kemudian disusupi dengan unsur-unsur yang memicu tindakan-tindakan yang anarkis. Demikian, saya Fitri Jamjami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.